Masya Allah. Ya, ini sebenarnya alasan saja yang disampaikan oleh Kainama ketika bicara sama Pak Muriwali. Pak Muriwali menanyakan mana buktinya bahwa di Alkitab itu mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Tapi memang debat ini konyol. Menurut saya ini debat paling konyol sejagat raya yang dilakukan oleh Kainama. Tes, ya ini bagus. Ya baik, dari argumentasi Pak Kainama dari tadi itu sebetulnya saya melihat begitu banyak problem logika dan akademik. Tapi saya hanya mau bahas dua di sini dan silakan dijawab nanti. Yang pertama-tama, Pak Kainama sebagai Muslim menggunakan Alkitab sebagai dasar argumentasinya. Lalu kemudian berdasarkan beberapa teks Alkitab dia menyimpulkan bahwa Yesus tidak mati di salib. Tapi ini ketidakjujuran. Kenapa? Mengapa tidak membahas juga teks Alkitab yang mengatakan Yesus mati di salib? Ada begitu banyak yang dikatakan oleh Pak Pendeta Esra tadi. Harusnya kalau mau jujur bahas itu juga, bantah itu. Itu pertama, itu ketidakjujuran yang pertama. Yang kedua, jelas dari Pak Esra tadi ketika mengutip ayat-ayat Alkitab itu jelas ada ayat yang mengatakan Yesus dikubur, Yesus mati, Yesus bangkit, begitu jelas eksplisit. Tidak pakai menafsirkan terlalu panjang lebar, itu jelas eksplisit. Yang kita minta itu dari Pak Kainama ayat eksplisit dari Alkitab yang mana yang mengatakan Yesus tidak mati. Tidak ada. Maka itu semua berdasarkan tafsiran dia mengambil kesimpulan yang mengatakan Yesus tidak mati. Baik, Ya, saya pikir Pak? itu ya. Ya itu pertanyaan saya, silakan dijawab. Nggak ada pertanyaan. Belum ada pertanyaannya Pak? Problem ini silakan dijawab kan? Ya itu pertanyaannya. Itu baru pernyataan. Tunjukkan teks Alkitab yang clear, yang eksplisit yang mengatakan Yesus tidak mati. Coba buka Alkitab sekarang, satu ayat saja. Baik. Saya berarti tantang itu satu ayat pertanyaannya. saja, buka sekarang. Oke, baik, itu pertanyaannya Silakan ya. dijawab. Baik, terima kasih Pak. Ayat-ayat itu saya pakai di depan, Pak. Kenapa Bapak tantang saya sekarang lagi? Mau balik lagi? Langsung buka ayat Tadi udah dibuka di depan. yang mengatakan Yesus tidak mati mana? Langsung buka sekarang. Ya tadi udah dibuka di depan. Ya buka sekarang, buka. Tadi di depan sudah. Kenapa saya harus buka lagi? Sekarang dibuka sekarang. Saya buka lagi. Oke. Baik, penonton boleh tenang dulu. Baik, Bapak boleh kembali ke tempat duduknya nggak apa-apa? Silahkan. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Oke, ya buka aja ya. Jangan diikutin gitu. Nggak bagus sih. Yang tadi yang pertama itu, yang itu satu. Buka. Masya Allah. Dari tadi Pak Pendeta kemana aja, tapi nggak apa-apa lah. Eksplisit lah, Pak. Enggak ya, buka aja. Kami juga akan minta untuk buka. Ya tadi. Buka sekarang, buka. Saya mau lihat sekarang. Oke, boleh tenang dulu ya, Pak ya. Oke, baik, boleh tenang dulu. Iya. Boleh tenang dulu Santuy sebagai aja audiens. sih. Santuy aja. Kenapa jadi kayak ada kolektor gitu? Iya. Iya yang tadi ada, kok santuy aja Pak. Yang tadi yang mana? Saya mau lihat sekarang. Saya Ini lagi dibuka, santuy aja. Iya, baik, tenang, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Baik ya. Sudah tidak apa-apa ya, Pak ya. Harap audiens untuk tenang kembali. Oke, tenang aja, Pak. Terus. Gedein ya. Ya. Ini. Ya. Pak, mohon untuk tenang dulu, biarkan untuk narasumbernya menjawab dulu ya, Pak Yang ya. saya menjawab ya Pak Pendeta. Ya ini yang saya pakai tadi Pak Pendeta. Karena di sini pakainya soma, bukan petoma gitu. Yang saya tanya ayat eksplisit yang mengatakan Alkitab mengatakan Yesus tidak mati. Itu yang saya minta, bukan itu. Itu tafsiran Anda. Pak, sudah biarkan untuk narasumbernya menjawab ya, Pak. Kan Ya, saya untuk referensi jawab. SD, Saya kan silakan. jawab. Oke, silakan jawab aja, Pak. Silakan Iya jawab. ini silakan. saya jawab ini udah kan. Ngomong kepada tabib. Saya tidak lihat ada teks yang mengatakan Yesus mati. Tadi sudah selesai ya. Itu jawaban Anda sudah. Iya ya udah kan. Ya nggak apa-apa kan. Ya.
Ya udah kan? Iya. Ya kan? Karena dia ingin membuktikan bahwa Yesus tidak disalibkan, tidak bangkit, dan itu diambil bukti-buktinya semua dari Alkitab. Sedangkan 100% Alkitab itu menyatakan bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Dia kok berani-beraninya nyomot ayat dan kemudian mengatakan bahwa Yesus tidak mati. Dan inilah yang dia pakai dalam perdebatan ini. Sehingga Pak Muriwali rasa, coba tunjukin adakah ayat Alkitab yang secara terang-terangan mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, dan ternyata tidak ada, cuy. Dia mengatakan bahwa ini saya sudah buktikan. Nah, buktinya tadi kalau kita lihat ya dari Yohanes 19 ayat 38. Bagaimana ceritanya? Dia kutip ini untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak disalibkan. Sedangkan ayat ini secara jelas bilang gini. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Jelas loh dikatakan ya, menurunkan mayat Yesus. Kalau kita lihat di sini dalam bahasa Inggrisnya kan, kita lihat ya, the body of Jesus nih ya. Take away the body of Jesus. Nah kalau kita lihat sih and took the body of Jesus. Nah kalau kita lihat berarti kan itu tubuh ya. Tubuhnya Yesus, bukan tubuhnya siapa-siapa lah. Terus kenapa ayat ini dipakai sama Kainama untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak mati dan salibkan? Kan konyol kan. Nah coba bahasa Yunaninya di sini. Di sini kan dikatakan soma. Soma itu apa? Soma itu ya tadi tubuh manusia, itu namanya soma. Dalam Matius 27 ayat 52, Lukas 17:37 banyak banget sebenarnya. Jadi tubuh yang bisa mati, tubuh fisik kita ini dia memakai kata soma. Jadi mau cari apa lagi? Sudah jelas tubuhnya itu diambil, dia mintakan sama Pilatus, kemudian dikuburkan di kuburan dari Yusuf dari Arimatea. Sebenarnya sederhananya seperti itu, dan ayat ini tidak bisa dipakai dong sama Kainama untuk menunjukkan Yesus tidak disalibkan. Justru konyol, justru ayat itu mengatakan bahwa Yesus benar-benar disalib. Bagaimana mungkin murid-murid Yesus meminta mayat Yesus kalau dia tidak disalibkan? Mintanya kepada Pilatus karena dia yang punya hak untuk menyalibkan pada waktu itu kan. Ya, apa sih Kainama ini? Maksudnya apa tujuanmu itu loh? Ngeladeni Pak Esra Soru debat tapi kualitasmu cuman segitu doang, nggak bisa jawab, cuman cengengesan. Kan malu-maluin gitu. Boyo agak pintar sedikit lah, carikan lawannya agak pintar dikit lah selain Kainama kan gitu. Oke, itu saja dari saya. God be with you all.